Guru adalah seorang pengajar suatu ilmu, atau bisa dikatakan orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya. Hal ini menyebabkan adanya tuntutan kepada setiap guru untuk dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana seharusnya mengajar. Dengan artian lain, setiap guru dituntut untuk memiliki kompetensi mengajar, untuk mendapatkan sumber-sumber belajar yang relevan dalam mendukung dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran, yaitu meliputi perencanaan pengajaran, pemilihan, penyimpanan, pembahasan, serta evaluasi penggunaannya. Apabila seorang guru telah memiliki sumber belajar secara mendalam, serta mengetahui metode dan medianya, diharapkan seorang guru dapat mengembangkannya sesuai kebutuhan siswa, serta dengan tujuan pendidikan. Sebelum kita bahas secara mendalam mengenai sumber belajar yang relevan dalam pembelajaran IPS, kita bahas terlebih dahulu apa sih sumber belajar itu? Pertanyaan ini sungguh menarik, bukan? Khususnya bagi para pendidik. Sejak lama, berbagai tokoh dan ahli pendidikan mencoba merumuskan pengertian sumber belajar, mulai dari pengertian secara sempit sampai dengan pengertian yang luas. Sumber belajar dalam pengertian sempit sering diartikan sebagai buku-buku atau bahan-bahan tercetak lainnya seperti majalah, buletin, dan lainnya. Sedangkan pengertian secara luasnya dapat diartikan atau dapat dilihat dari beberapa para ahli. Seperti yang pertama ada Thorkelsson pada tahun 1965 yang mengatakan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang dipergunakan untuk kepentingan pelajaran, yaitu segala apa yang ada di sekolahan pada masa lalu, sekarang, dan pada masa yang akan datang. Kedua, ada Nana Sujana, tahun 1977, memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat Thorkelsson. Ia mendefinisikan sumber belajar sebagai daya yang dapat dimanfaatkan guna memberikan kemudahan kepada seseorang dalam belajarnya. Pengertian ini memberikan batasan atau pengertian bahwa sumber belajar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan proses pembelajaran, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sebagian atau secara keseluruhan. Yang ketiga ada Association for Education and Technology pada tahun 1977. Pengertian sumber belajar menurutnya memadu kita agar pemahaman bahwa sumber belajar tidak hanya terbatas pada buku saja, tetapi luas dari itu, bisa berupa pesan, orang, bahan, berbagai peralatan, teknik, dan lingkungan. Anggani Sudono 1995 berpendapat bahwa sumber belajar adalah segala macam bahan yang dapat digunakan untuk memberikan informasi maupun berbagai kemampuan keterampilan kepada murid atau guru. Sumber belajar merupakan semua hal yang dapat memberikan informasi maupun pengertian pada anak, yaitu hal-hal yang dapat membutuhkan proses belajar anak. Sumber belajar dapat pula berupa hal-hal yang menarik bagi anak sehingga anak berminat dan dapat menimbulkan rasa ingin tahunya. Sumber belajar yang relevan memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada peserta didik, misalnya karya wisata ke objek seperti museum, kebun binatang, candi, makam para wali, dan sebagainya. Menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi atau dilihat secara langsung, misalnya denah, sketsa, foto, film, dan lain-lain. Menambahkan dan memperluas cakrawala sajian yang ada di ruangan, misalnya membaca buku, melihat foto, film, mendengarkan narasumber, dan lain-lain. Memberikan informasi yang akurat dan terpadu,
memberikan suri tauladan yang baik, merangsang peserta didik untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut. Misalnya membaca buku yang mengandung daya peralatan sehingga dapat merangsang peserta didik berpikir, menganalisis, dan berkembang lebih lanjut.